Model 3 generative android. Megan, for short. Megan? Oh, really? Is that where we are? Yo, sohib-sohib Mamang, balik lagi nih sama Mamang Roy di channelnya Alur Cerita Film buat kalian para movie mania. Mantap! Kali ini Mamang balik lagi dengan sebuah film terbaru yang sedang ramai diperbincangkan, apalagi kalau bukan Megan. Sebuah film bergenre horor thriller yang ditulis oleh James Wan. Kalau kalian pecinta film, kalian gak mungkin lah gak kenal sama James Wan. Nah, film ini sendiri bercerita tentang Gemma, seorang insinyur robotik yang tiba-tiba harus menjadi pengasuh keponakannya berusia 8 tahun bernama Cady. Di sisi lain, Gemma juga punya proyek besar di kantor yang bernama Project Megan. Ya, karena Gemma juga nggak terlalu ngerti cara ngurus anak-anak, akhirnya Gemma memasangkan prototipe pertama Megan kepada Cady untuk menjadi teman dan pengasuhnya. Apakah ini keputusan yang baik? Atau malah sebaliknya? Penasaran? Kalau gitu kita langsung intro aja. Oke, film diawali oleh sebuah keluarga kecil yang akan berlibur ke pegunungan es. Cady, bocah umur 8 tahun bersama dengan kedua orang tuanya hendak berlibur ke hotel di atas pegunungan es. Namun, cuaca yang ekstrim dan kurangnya persiapan pada kendaraan membuat perjalanan mereka menjadi berat. Ditambah lagi mainan Cady yang bawelnya minta ampun. Dan saat semua mata tertuju pada mainan Cady, hal naas pun terjadi. Dan film pun dimulai. Scene kemudian berpindah ke Funky, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produsen mainan yang ditargetkan untuk anak-anak. Gemma, seorang insinyur robotika bersama kedua rekannya Tess dan Cole, ditugaskan untuk membuat prototipe mainan terbaru yang diberi nama Model 3 Generative Android atau disingkat Megan. Sebuah robot humanoid yang dapat mendengar dan memberi respon balik ke penggunanya. Namun, Project Megan mengalami kendala di awal pembuatannya. Just give me one moment. Sorry about the noise. Kemudian, bosnya Gemma, yaitu David, bersama dengan asistennya, Kurt, datang dengan keadaan marah. David datang untuk menagih prototipe mainannya yang baru yang gak kelar-kelar udah dari 6 bulan yang lalu. Dan David tambah marah pas tahu kalau perusahaan sebelah ternyata telah membuat tiruan dari produknya. Bahkan dijual setengah harga dan membuat omset Funky menurun. Akhirnya Gemma dan tim pun langsung melakukan simulasi di depan David soal perkembangan Project Megan. Namun, simulasi itu pun tidak berjalan sesuai rencana. Alhasil, David pun makin kesel dan mau Project Megan sudah ada di mejanya minggu ini juga. I thought she looked really cool. Kemudian, saat akan pulang dari kantor, tiba-tiba Gemma mendapat telepon dari rumah sakit. Nih, Mamang jelasin dulu ya guys, biar pada paham. Kalian ingat kecelakaan yang menimpa keluarga Cady di awal film? Ya, di kecelakaan itu dinyatakan kalau ayah dan ibunya Cady meninggal. Sedangkan yang selamat hanya Cady seorang. Nah, Gemma ini ternyata adalah tantenya Cady. Makanya dia yang ditelepon dari rumah sakit. Dan karena si Cady ini sekarang yatim piatu, mau nggak mau Gemma lah sekarang yang mengambil hak asuhnya si Cady. Oke, sampai sini paham ya?
Lanjut, Kedi pun kini tinggal di rumah Gemma. Karena Gemma seorang wanita karir dan belum punya anak apalagi suami, ia pun juga agak bingung cara berkomunikasi dengan Kedi. Apalagi Gemma juga harus menyelesaikan proyek Megannya yang sudah dikejar deadline. Gemma juga sadar, ia tak bisa terus-terusan mengambil cuti dan kerja dari rumah. Oleh karena itu, Gemma menyewa Lydia, seorang psikolog anak, untuk membantunya menyembuhkan trauma Kedi pasca kecelakaan yang menewaskan kedua orang tuanya. Ya, walaupun di sesi pertama agak berjalan sedikit canggung, tapi ya oke lah. Malam harinya, Gemma meneruskan proyeknya yang diminta oleh David di rumah. Dan ia dihampiri oleh Kedi yang penasaran dengan pekerjaan tantenya itu. Karena tak tega melihat Kedi sendirian, Gemma pun akhirnya memperkenalkan pekerjaannya pada Kedi. Walaupun Kedi terlihat nggak tertarik sama sekali. What's that? Oh, that's Bruce. Kemudian, Kedi melihat robot besar di pinggir ruangan yang menarik perhatiannya. Robot ini bernama Bruce. Gemma pun memperkenalkan Bruce, robot buatannya semasa kuliah dulu, kepada Kedi untuk sedikit menghiburnya. Hey, Katie, what's up? Akhirnya, Kedi pun akhirnya bisa tersenyum. Karena anak seumuran Kedi rasa ingin tahunya besar, Kedi pun ingin tahu bagaimana cara Bruce dibuat. Dan Gemma dengan senang hati mengajarinya. Namun, kayaknya Kedi masih terlalu kecil untuk mengerti cara robot bekerja, dan ia terlihat pusing dengan penjelasan Gemma. Kedi pun mengatakan sesuatu yang membuat Gemma terdiam. Jika ia mempunyai robot seperti Bruce, maka ia tak akan pernah butuh mainan lain lagi, dan tak akan merasa kesepian. Gemma pun tersadar bahwa yang dikatakan Kedi adalah tujuan utama dari proyek Megan, agar anak-anak tidak merasa kesepian dan punya teman untuk diajak bicara sekaligus menjadi pendengar yang baik. Akhirnya, Gemma pun mempercepat pembuatan proyek Megan dengan membawa Tess dan Cole ke rumahnya. Tada! Akhirnya prototipe dari proyek Megan pun jadi dan siap untuk dipresentasikan. Di hari presentasi, Gemma menjadikan Kedi sebagai bahan presentasinya, sekaligus untuk memperkenalkan Kedi kepada Megan. Megan ini robot yang bukan main canggihnya. Dia dilengkapi dengan auto pairing yang bisa mengenali dua primary user sekaligus. Hanya dengan meletakkan jari di tangan Megan dan menyebutkan nama, Megan langsung bisa pairing dengan memberi respon spontan kepada usernya. I'm Katie. It's nice to meet you, Katie. Megan sekarang sudah mengenali Kedi sebagai user utamanya dan langsung mengajaknya bermain. Namun, berbeda dengan Bruce dan robot lainnya, Megan ini bisa jalan sendiri tanpa adanya remote dan perintah suara. Udah kayak manusia cuy, saking canggihnya. Bahkan dalam simulasi ini, Megan memperlihatkan skillnya dalam menggambar kepada Kedi. Ya, walaupun kelihatannya nggak meyakinkan dari caranya megang spidol. Tapi tunggu dulu. Lihat nih. Jesus. I love it. Keren. Si bos David yang dari tadi menyaksikan ini kayak nggak percaya kalau Megan tuh bakal secanggih ini. Dan ia menginginkan agar Megan bisa langsung dijual ke pasaran dan mengalahkan penjualan Tesla. Waduh. Tapi untuk itu, David akan mencari investor. Dan tugas Gemma adalah melakukan presentasi yang sama persis seperti hari ini nanti di depan para investor. Dan Gemma pun menyanggupinya. Megan pun kini tinggal di rumahnya Gemma untuk menjadi babysitternya Kedi sementara. Megan juga sudah diprogram untuk melakukan pekerjaan sederhana seperti
ngelonin Kedi tidur, ngingetin Kedi nyiram toilet, nemenin Kedi belajar, bahkan bacain Kedi cerita. Canggih ya. Karena semuanya udah diurus sama Megan, sekarang Gemma jadi punya banyak waktu untuk santai. Asik. Every corner. And so it was decided that the first time great suffering among the Celtic tribe. Keesokan harinya, Megan lagi ngawasin Kedi yang lagi asik main panah-panahan di halaman rumah. Tiba-tiba, Kedi kehilangan salah satu busur panahnya dan ia pun meminta bantuan Megan untuk mencarinya. Canggih nggak tuh Megan? Bisa scanning benda cuy. Mata doi juga lebih tajam dari manusia. Saat akan mengambil busur panahnya Kedi, tiba-tiba Kedi yang coba menolong Megan malah ikut-ikutan digigit sama anjing sebelah. Akhirnya, si anjing melepaskan gigitannya, namun meninggalkan bekas luka di tangannya Kedi yang membuatnya menangis. Gemma pun marah ke tetangganya, namun tetangganya malah lebih galak dan membela anjingnya. Aduh, mak. Malam harinya, Gemma melaporkan kejadian tadi siang ke Pak Polisi agar anjing galak itu segera diambil atau dibuang lah minimal. Namun percakapan itu ternyata terdengar oleh Megan. Dan Megan mengetahui bahwa anjing galak itu adalah ancaman buat Kedi. Dan Megan pun merasa harus membuat perhitungan pada anjing galak itu. Saat semua orang udah pada tidur, Megan dengan fitur canggihnya meniru suara si pemilik anjing untuk menipu si Doggy. BTW nama anjing ini Dewey. Aduh, aneh banget nama anjing Dewey dong. Nah, si Dewey ini terpancing oleh Megan. Dan lanjut. Keesokan harinya, tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Hari presentasi Megan di depan para investor-investor penting yang akan mengeluarkan uangnya untuk Megan. Tentu, David dan tim mengharapkan Kedi dan Megan melakukan seperti awal mereka bertemu. Namun kenyataannya malah terbalik. Kedi terlihat murung dan gak terlalu bersemangat saat Megan mengajaknya bermain. Malahan, tiba-tiba Kedi menangis yang membuat semua yang menyaksikan menjadi kebingungan. Ternyata, Kedi menangis karena teringat kedua orang tuanya yang sudah tiada dan sangat merindukan mereka. Oh. Namun Megan tak tinggal diam melihat ini. Dengan teknologi dan kecerdasannya di atas robot lain, Megan mengerti bahwa Kedi lagi sedih dan berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Perlahan, Kedi pun mencurahkan kesedihannya. Bahkan di akhir sesi curhat, Megan menyanyikan sebuah lagu untuk menghibur Kedi dan membuat para penonton tercengang. Sampai ada yang nangis dong. Dan entah kenapa, presentasi malah berjalan dengan sangat sukses. Bahkan Greg selaku petinggi perusahaan sangat suka dengan apa yang ia lihat dan mendukung penuh proyek Megan ini untuk rilis di pasaran. Namun Greg juga mewanti-wanti agar jangan sampai ada perusahaan lain yang mencuri atau bahkan mengkopi si Megan ini sebelum dipasarkan. Dan baru aja dibilangin, ternyata pengkhianatnya langsung ketemu. Kurt, sang asistennya David, ternyata berniat untuk mencuri data-data proyek Megan untuk kepentingannya sendiri. Tiba-tiba, David muncul yang mengajaknya untuk makan siang. Tapi begonya si David, dia sama sekali nggak curiga dong. Dan si Kurt ini juga udah selesai mencuri data-datanya Megan. It's very impressive. Yeah, thank you. We're still in beta. Keesokan harinya, Lydia sang psikolog anak melakukan kunjungan keduanya pada Kedi.
Lydia pun takjub dengan penemuan Gemma karena bisa menciptakan sosok penjaga sekaligus teman untuk Cady. Namun, sebagai seorang psikolog anak, Lydia tetap menganjurkan Gemma untuk memikirkan tumbuh kembangnya si Cady, seperti memasukkannya ke dalam sekolah, agar Cady juga bisa bersosialisasi sama manusia lain, gak bergaulnya sama robot doang. Malam harinya di rumah, Gemma akhirnya menerima usulan Lydia untuk memasukkan Cady ke dalam sekolah. Namun, Cady tidak terlalu suka mendengar kata sekolah karena ia maunya belajar di rumah. Namun setelah menjelaskan maksud dan tujuannya, Cady pun akhirnya bersedia dengan satu syarat. Megan juga harus ikut ke sekolah. Namun permintaannya itu ditolak oleh Gemma yang menyebabkan mereka bertengkar sedikit. Hey. Let me go. Let her go. Dan ujung-ujungnya Gemma pun mau nggak mau harus ngalah dan terpaksa bawa Megan ikut ke taman bermain anak-anak. Tapi dalam proses pembelajaran, Megan nggak boleh ikut dan harus menunggu bersama dengan boneka lainnya. Begitu pula dengan Gemma. Gemma juga harus nunggu bersama dengan pengasuh lainnya dan harus bertemu dengan ibu-ibu so asik yang memperkenalkan anaknya, Brandon. Do you need your hat? Fuck off, Holly. Pembelajaran kali ini cukup gampang, yaitu mencari kacang chestnut di sekitaran bukit. Sialnya, Cady harus dipasangkan dengan bocah bangor yang tadi, si Brandon. Permainan mencari kacang chestnut pun sudah dimulai. Cady yang lagi asik panen kacang tiba-tiba dihampiri oleh Brandon yang punya niat untuk membuli. Dan secara tiba-tiba Megan muncul entah dari mana dan cuma berdiri kayak patung. Dan Cady pun ngejelasin bahwa Megan hanya terhubung padanya dan gak bisa main sama orang lain. Dan karena emang ini bocahnya badung, Megan malah dibawa kabur dong sama dia. Okay. Oh my god. Brandon yang penasaran dengan robot satu ini berbuat seenaknya tanpa tahu siapa itu Megan sebenarnya. Kalian pernah dengar peribahasa jangan ganggu macan tidur? Lihat nih. Oh, fake. Karena sekarang macannya udah bangun, Brandon pun harus merasakan akibatnya, yaitu dikejar-kejar hewan buas. Kalian ingat gak sih pas Megan digigit anjing? Nah, semenjak itu Megan ini agak sedikit error. Karena dari cara larinya aja, ya kalian lihat sendirilah tuh. Brandon yang dari tadi lari sekuat tenaga, tiba-tiba aja kesandung dan membuatnya terguling-guling menuruni bukit. Dan hal naas pun terjadi. Kecelakaan tragis itu pun menewaskan nyawa Brandon seketika. Dan yang lebih parah lagi, tak ada satupun yang bisa memberi kesaksian soal kecelakaan kecuali Megan. I didn't see anything. Satu masalah selesai, masalah lainnya muncul. Kini masalah muncul dari Celia, tetangganya sendiri. Ibu Celia melapor pada Pak Polisi karena semenjak kejadian Cady digigit anjing, sampai sekarang anjing kesayangannya si Dwi menghilang. Dan Celia menuduh Gemma sebagai pelakunya. Dan gak cuma Gemma, Celia juga menuduh Megan. Namun, Gemma ngasih tahu ke Pak Polisi kalau Megan ini cuma robot pengasuh dan gak mungkin Megan ngelakuin itu pada anjingnya Celia. Namun Celia tetap yakin kalau Gemma lah pelakunya. Dan malam harinya,
Ibu Celia tetap mencari anjing kesayangannya yang gak pulang-pulang itu. Sampai akhirnya ia mendengar ada sesuatu di halaman belakang rumahnya dan memutuskan untuk mencari tahu. Ternyata suara itu muncul dari dalam gudang, tempat ia menyimpan perkakas. Pas udah masuk, Celia samar-samar kayak denger ada suara rintihan anjing. Namun yang muncul, dengan teknologinya yang luar biasa, Megan bisa meniru macam-macam suara, termasuk anjing. Dan akhirnya Megan ngasih tahu kita semua kalau anjing kesayangannya Celia saat ini berada 5 meter di bawah tanah, alias udah die, mati. Dan tanpa banyak basa-basi, informasi aja ya guys, senjata yang dipakai Megan itu namanya water gun. Dan itu sakit banget kalau kena kulit karena tekanan airnya tinggi, bahkan bisa merobek kulit kita. Jadi yang punya water gun di rumah, hati-hati ya. Oke lanjut. Karena ulahnya Megan, lagi-lagi Gemma dihampiri oleh polisi. Namun kali ini bukan soal anjing, tapi soal Celia. Gemma pun diinterogasi oleh kepolisian seputar kematian tetangganya itu. Dan gak cukup sampai situ, kepolisian juga mengait-ngaitkan kasusnya Celia ke kasusnya Brandon. Karena ada kemungkinan Brandon sebenarnya mau dibunuh, karena polisi menemukan potongan kupingnya Brandon tidak jauh dari TKP kejadian. Dan sekarang, Gemma pun menaruh kecurigaannya kepada Megan. Dua kasus kematian aneh ini terus mengganggu pikiran Gemma. Kecurigaan Gemma pun semakin tinggi terhadap Megan. Namun, Megan sejatinya hanya sebuah robot. Jadi apapun yang dia lakukan, pasti ada datanya. Namun, anehnya banyak data-data Megan yang korup, termasuk rekaman di momen-momen penting, kayak sengaja dimatiin gitu. Megan juga kayaknya udah tahu kalau Gemma curiga padanya. Nggak cuma itu, Megan juga sekarang udah nggak bisa dikontrol lagi. Bahkan dia udah bisa menentang perintahnya Gemma, sang penciptanya. Namun, Megan lupa kalau Gemma ini bukan cuma sekedar pintar, namun juga jenius. Lihat. Nah, selagi Megan nonaktif, ini adalah kesempatan Gemma untuk mencari tahu yang sebenarnya terjadi. Pertama, Gemma akan membawanya ke labnya di kantor untuk dikalibrasi ulang. Gemma, come on. This is impossible. Look at her. She's a toy. Dan sesuai dugaan, Tess dan Cole nggak percaya dengan ucapan Gemma. Mereka nggak percaya Megan bisa melukai orang atau bahkan membunuhnya. Mereka bertiga sekarang benar-benar dalam bahaya. Karena tepat hari ini adalah hari peluncuran mainan Megan ke seluruh dunia. Dan acara peluncurannya akan dimulai 4 jam lagi. Waduh. Sementara itu, Cady malah makin ngamuk dari balik kaca. Minta Megannya untuk kembali. Saking brutalnya, Cady sampai menampar tantenya sendiri. Namun sebagai orang yang lebih dewasa, Gemma mencoba untuk meredam emosinya. Gemma pun juga sadar kalau Cady jadi kayak gini juga karena ulah dan penemuannya yang terlalu jenius. Karena seharusnya ini adalah tugasnya Gemma untuk mendampingi Cady dan bukan tugasnya Megan. Dan mulai sekarang Gemma berjanji akan selalu ada untuk Cady, entah dia sedih atau senang. Oh. Para pengunjung pun sudah berkumpul untuk melihat peluncuran proyek Megan. Tapi Gemma, sang pencipta Megan itu sendiri, lebih memilih pulang bersama Cady ketimbang proyek impiannya sendiri. Wow. Alhasil, perbaikan Megan pun harus dilakukan tanpa adanya Gemma.
Tess dan Cole yang masih stay berusaha semampunya untuk mencari tahu apa yang salah dengan transformer kecil ini. Namun saat lagi membongkar server Megan, tiba-tiba saja PC mereka mati sendiri. Dan mereka sadar bahwa ada seseorang yang sedang mengunci PC mereka. Megan. Karena Megan masih terhubung dengan kabel menuju ke server. Akhirnya Cole memberanikan dirinya untuk mencabut semua kabel yang terhubung. Namun yang tidak mereka ketahui adalah ini sebenarnya adalah jebakan yang dibuat oleh Megan. Karena sekarang Megan tak butuh kabel untuk bisa hidup. Cole! Pinter banget ya. Dan setelah menyingkirkan mereka berdua, inilah saatnya Megan untuk kabur. Kemudian David yang lagi OTW ke labnya Gemma tiba-tiba saja berpapasan dengan Megan. Megan? What are you doing? Oh shit. David yang panik pun berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian di depan ia melihat asistennya Kurt yang baru keluar dari dalam lift, dan hal ini pun terjadi. Kurt sangat shock melihat David mati tertusuk di depan matanya sendiri. Kurt yang nggak bisa kemana-mana, ya udah cuma bisa pasrah. Dan sebelum dibunuh, Megan ini ternyata juga tahu kalau Kurt adalah pengkhianat yang selalu mencuri data-data Funky dan menjualnya ke perusahaan lain. Gila-gila ya si Megan bisa tahu gitu loh. Dan kemudian ajal pun datang menjemput Kurt. Megan dengan santainya berjalan ke arah parkiran dan mencuri mobil sport di sana untuk membuat perhitungan dengan Gemma. Oke, kita sekarang balik dulu ke Gemma. Gemma sekarang sudah sampai di rumah dan habis menidurkan Cady. Namun Gemma nggak ada niat lagi untuk balik ke kantor dan melihat acara peluncuran proyeknya. Dia malah lebih pengen tidur. Nah, pas pengen tidur, Gemma kayak denger ada suara orang mainin piano. Gemma pun mencari sumber suara itu. Dan yang muncul... Megan? Ternyata Megan udah sampai dan kini berniat untuk balas dendam pada Gemma yang udah membuangnya kayak sampah. Namun beda, Megan nggak pakai cara brutal sekarang. Karena Megan masih menghargai Gemma sebagai penciptanya. Jadi Megan menawarkan kesepakatan pada Gemma. Megan hanya mau kembali seperti semula, yaitu menjaga Cady dan menjadi bagian dari keluarga. Jadi Gemma bisa fokus pada karirnya tanpa harus mikirin Cady. Megan, do you see this pen? Trik yang sama gak mempan 2 kali dan malah membuat Megan marah. Pertengkaran mereka juga membangunkan Cady yang tadinya lagi tidur. It sounds like you're fighting. We're not fighting! Okay. Kemudian tiba-tiba saja Cady muncul karena ia dengar semua kegaduhan ini. Di sini Megan berusaha menghasut Cady agar ikut membenci Gemma dan meyakinkan Cady bahwa mereka bisa hidup berdua aja. Cady pun akhirnya mengambil langkah, bukan untuk Megan, tapi untuk membantu Gemma. His name is Bruce.
Di luar dugaan, ternyata Cady bisa mengontrol Bruce, robotnya Gemma semasa kuliah, untuk mengalahkan Megan. Dengan kontrol yang sempurna dari Cady, Bruce merobek tubuh Megan menjadi 2 bagian. Namun tiba-tiba dan selagi Megan gak bergerak, ini adalah kesempatan Gemma untuk mencabut core atau otaknya agar Megan mati selamanya. Namun Megan belum menyerah dan masih melakukan perlawanan. Dan secara mengejutkan, tamatlah riwayat Megan si robot pembunuh. Dan Gemma yang dibantu oleh Cady berhasil selamat dari maut yang mengancamnya. Ini juga sekaligus mengakhiri scene dari film ini. Selesai. Dan itulah tadi alur cerita dari film Megan. Gimana? Masih ada yang mau beli robot Megan? Buat adik, kakak, ponakan, atau saudaranya? Kalau ada yang tertarik buat beli robot ini, silakan hubungi sutradara film ini. Ya udah, mungkin segitu dulu alur cerita film untuk kali ini. Kalau kalian ada yang pengen Mamang bikinin alur ceritanya, silakan komen aja di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe kalau kalian suka. Kita ketemu di film selanjutnya. Kalau gitu, Mamang, ciao, bye.